Mulai, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi bersama aku Devia. Di video kali ini aku akan membahas tentang anti korupsi. Nah teman-teman, banyak orang nih yang mikir korupsi itu cuma soal pejabat yang ditangkap KPK pakai rompi orange. Tapi faktanya korupsi itu punya banyak wajah dan beberapa diantaranya pasti kalian pernah alamin. Nah, di video kali ini gue nggak mau cuma teori. Kita bakal lihat gimana uang pelicin bekerja, gimana anggaran bisa disunat, dan kenapa sistem kita masih sering bocor. Siapkan catatan karena ini adalah menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus di lapangan. Oke teman-teman, jadi korupsi ini seringkali tidak terlihat secara jelas, namun dampaknya sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Melalui investigasi sederhana di lapangan, kita dapat mengidentifikasi berbagai bentuk tindakan korupsi yang terjadi dalam layanan publik. Jadi teman-teman, investigasi ini bertujuan untuk mengamati, mencatat, dan menganalisis bentuk-bentuk tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan pelayanan publik. Dengan pendekatan studi kasus, kita dapat memahami bagaimana korupsi berlangsung dan siapa saja yang dirugikan. Nah, jadi di sini aku akan membahas 3 studi kasus, dan yang pertama ialah pungutan liar dalam pelayanan administrasi. Jadi di lapangan ini terdapat praktik pungutan liar dalam pengurusan dokumen administrasi. Jadi petugas meminta sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi agar proses-proses dapat dipercepat. Tindakan ini termasuk korupsi karena adanya penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, studi kasus yang kedua ialah penyalahgunaan anggaran fasilitas umum. Nah, di kasus ini ditemukan fasilitas umum yang kualitasnya tidak sesuai dengan anggaran yang dilaporkan. Jadi, hasil observasinya menunjukkan adanya perbedaan antara laporan dana dan laporan kondisi bangunan. Nah, jadi hal ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, gratifikasi dalam pelayanan publik. Nah, jadi di studi kasus ini ada beberapa pelayanan masyarakat memberikan uang terima kasih kepada petugas. Meskipun terlihat sukarela, praktik ini termasuk gratifikasi dan berpotensi menjadi korupsi karena memengaruhi objektivitas dan keadilan dalam pelayanan. Oke teman-teman, dari hasil studi kasus di lapangan dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu tidak selalu berbentuk kasus besar. Praktik kecil yang dilakukan secara berulang dapat menciptakan sistem pelayanan yang tidak adil dan tidak transparan. Tindakan korupsi berdampak terhadap masyarakat karena menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas pelayanan yang layak. Selain itu, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah juga menurun, sehingga memperlemah sistem pelayanan publik secara keseluruhan. Oke teman-teman, jadi melalui investigasi berbasis studi kasus di lapangan, kita dapat memahami bentuk nyata tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita. Kesadaran dan keberanian untuk mengungkap serta melaporkan praktik tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Oke teman-teman, sampai sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.